Bismillah. Dua kelemahan istri yang diinfokan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para viewers, para subscribers dan para pemerhati beserta para pengkaji kajian. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat yang barokah, dan semoga urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar kelemahannya istri. Istri ini punya dua kelemahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja kelemahannya? Mari kita simak kajian berikut ini dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negatif thinking. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar, hadis ini datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar. An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'asyaron nisa, wahai sekumpulan kaum istri, wahai segerombolan kaum perempuan, dan perbanyaklah oleh kalian semua al-istighfar, untuk meminta ampunan kepada Allah, karena sesungguhnya aku melihat kalian semua adalah mayoritas penduduk neraka, paling banyaknya penduduk neraka. Lalu berkata seorang perempuan dari sekian para istri tadi, perempuan yang paling pintar, Ya Rasulullah, apa yang terjadi pada kami? Wahai Rasulullah, apa yang telah kami lakukan? Ya Rasulullah, sehingga kita menjadi paling banyaknya penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka. Jadi menurut hadisnya sahabat Abdullah bin Umar, hadis ini datangnya dari Rasulullah. Beliau bersabda, wahai segerombolan kaum perempuan, wahai sekelompok kaum istri, perbanyaklah kalian bersedekah. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar. Kalian perbanyak minta ampun kepada Allah, karena aku ternyata melihat kalian ini adalah mayoritas, paling banyaknya penduduk di neraka. Lalu ada perempuan yang paling pintar di antara mereka berkata, Apa yang terjadi kepada kami ya Rasulullah? Apa yang kami perbuat? Wahai Rasulullah, kenapa kami ini menjadi mayoritas penduduk ahli neraka? Jadi Rasulullah SAW bersabda dan menjawab, kalian ini memperbanyak laknat, sering melaknat, dan kalian mengingkari suami. Berangkat dari hadis ini, akhirnya kita semua paham kenapa perempuan menjadi mayoritas penduduk ahli neraka. Satu, karena mereka sering mencela, sering melaknat. Laknatan itu tidak hanya kepada suami, kepada tetangga, kepada saudara, kepada rekan. Dicela, dilaknat, macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gara-gara mereka ini mengingkari suaminya, kadang kami memberikan nafkah padahal sudah cukup, tetapi tetap tidak dihargai. Cuma segini kurangnya mas, kurang dan kurang dan kurang. Seringkali mengkomplain suaminya ini. Kelemahan yang kedua yang menjadikan perempuan dengan dua kelemahannya ini menjadi mayoritas penduduk ahli neraka. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para muslimah, mari kita semua sama-sama bertaubat. Jangan sering mengeluh, jangan sering mencela atau merendahkan orang lain, dan juga jangan sampai kita kaum muslimat mengingkari apapun yang ada pada suami dan apapun yang diberikan oleh suami. Karena suami yang baik, mereka tidak
pernah tega untuk menzalimi istrinya. Hargai suami kalian, hormati suami kalian, insya Allah akan memudahkan kalian untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih lanjut kata Rasulullah, dan aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan kurang agamanya. Agama yang mana orang ini bisa mengalahkan manusia yang berakal secara sempurna? Minkunna, daripada kalian semua. Dengan kata lain, perempuan ini sejatinya punya dua kekurangan. Yang pertama adalah kurang dari sisi akalnya. Kemudian yang kedua adalah kurang dari sisi agamanya. Tapi meskipun kurang akalnya, kurang nalarnya, kurang agamanya, tapi kata Rasulullah bisa mengalahkan lelaki, suami yang sempurna akalnya. Lalu ada satu perempuan itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang dimaksud kekurangan akal wadini dan agama?" Rasulullah menjawab, "Adapun kurangnya akal, kenapa perempuan itu kurangnya akalnya, kurang nalarnya, yang dilakukan oleh dua perempuan itu sebanding sama dengan persaksian seorang lelaki. Kalau seorang lelaki itu cukup dengan satu saksi, tapi kalau perempuan yang menjadi saksi, maka yang hadir harus dua orang perempuan itu. Yang dimaksud kurang akalnya ini adalah kekurangan akalnya dan dia diam selama beberapa malam, ia tidak salat waktu tidur, dan ia berbuka puasa di waktu Ramadan. Pahala adapun ini adalah kurangnya agama, karena perempuan itu datang bulan, jadi ia diam selama bermalam-malam, ia tidak sholat, malah ia berbuka, tidak puasa di bulan Ramadan. Yang seperti ini agamanya berarti kurang. Itu yang dimaksud dengan kurangnya akal dan kurangnya agamanya. Ini adalah menjadi dua kelemahan perempuan. Kemudian ada lagi dua sifat yang kurang baik pada perempuan, sehingga dua sifat ini bahkan bisa mengantarkan kaum perempuan, kaum istri menjadi mayoritas penduduk ahli neraka. Yang pertama, sering melelah, sering mencela. Kemudian yang kedua, mengingkari suami. Dari sini kita berdoa dan meminta kepada Allah, semoga orang-orang perempuan, para istri yang mengkaji channel ini, beserta para istri-istri kita semuanya, semoga mereka dijadikan sebagai wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.